Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula muliakan Allah, mari kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Para rawuh ingkang kula muliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ngaji bersama dalam rangka satu, innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi wal namlatu juhriha wal hutan fil bahri la yusalluna ala mu'allimil khair. Ada 4 keutamaan panjenengan ngaji. Mulane nek ngaji niku mboten usah nongeng. Karena apa? Karena ini jalan menuju surga. Ngaji niku jalan menuju surga. Bapak-bapak sing ning njaba niku ahsane mlebet. Kenapa? Karena dulu di halaman Nabi wonten tiyang mlebet ke masjid, dia mendapatkan ampunan dosa. Wonten lenggahe ten pager pojok. Nah niku Nabi mengatakan dia masih mending. Ada yang menjauh, dia malu, maka Allah pun enggan kepadanya. Jamaah Masjid Al-Manar ingkang kula muliakan Allah. Kemudian tadi hadisnya Allah dan malaikatnya, kemudian penduduk langit beserta penduduk langit dan penduduk bumi, diberikan contoh penduduk bumi itu seperti semut yang ada di dalam lubangnya, sampai ikan hiu yang berada di dasar lautan mereka memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dados panjenengan kula niku sami mawon nggih, insyaallah berpotensi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini pewaris para nabi. Kita pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan benda, tidak mewariskan uang. Innama warasahul ilma. Para nabi niku mewariskan ilmu. Waman akhadahu akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil warisan Nabi ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Akhadahu bihadin wafir. Bapak Ibu ingkang kula muliakan para Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengambil tema terkait yang kita butuhkan, karena rupanya yang ngaji kebanyakan bapak-bapak yang kebanyakan usianya di atas 40 tahun. Imam Qurtubi ngendika, ukuran usia tua itu adalah ketika seseorang sudah mencapai usia kepala 4 lebih. Dan ketika seseorang sudah mencapai kepala 4, disitulah ukuran dan format akhlak manusia sampai ia bertemu kepada Allah. Wonten niku kan manungsa niku Bapak Ibu, dia sifatnya dari mulai dia remaja balik sampai dia tua itu tidak berubah-berubah. Nggih. Wonten niku sifatnya ya ora gampang jengkelan. Ada wong ora pernah jengkelan. Senangi guyu, sumeh. Ada yang memang karena khoslah itu sifat, ada yang bawaan, ada yang diusahakan. Ada yang sifatnya dia tadi tidak mudah jengkelan, ada yang mudah jengkelan. Ada yang dia sifatnya suka ngatur. Ada yang juga dia sifatnya introvert, artinya dia pendiam. Nah niku ukuran manusia, kata para ulama, ukuran format manusia
dari usia 40 tahun sampai ia menjemput ajalnya. Di usia 40 tahun itu usia stabil, sifatnya mapan dan kokoh. Oleh karena itu para ulama mendikot dawamul hal minal muhal, tetapnya kondisi seseorang, ajeknya kondisi seseorang itu sebuah kemustahilan. Panjenengan ini terus seneng, ya itu mustahil. Terus nopo rezekinya kathah, ya niku mustahil. Itu kan pasang surut jamaah. Karena dunia itu daru ibtila, tempatnya ujian. Panjenengan ingat ketika sebagian kaum muslimin, sebagian ustadz ketika layak atau sedang mengebumikan jenazah, niku kan wa idza ja'a malakayani yas'alani man rabbuka man rajulun alladhi bu'itsa fika wa amal kafir au munafiq. Adapun orang yang kafir atau munafik, fayaqulu hadza la adri sami'tu nas yaqulu anna muhammadan rasulullah. Maka malaikat menjawab, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan kamu ini hanya ikut-ikutan. Fayadribu bimitrabil hadid, orang yang munafik atau kafir dipukul dengan pukulan besi ala baina udhunaihi, antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan, dia teriak dengan teriakan yang sangat keras sekali. Hatta yasma'u man yalihi, dia teriakan itu terdengar dari samping kanan kirinya. Illa faqala, ini kecuali kedua makhluk jin dan manusia yang tidak mendengar teriakan tersebut. Seandainya jin manusia ngertos ngerinya siksa kubur, apa yang ada di dalam kubur, tentu mereka manusia pasti akan bertobat, tidak akan melakukan kemaksiatan. Di usia tua justru usia yang mana kita ini harus niat mati. Nek kita lihat kehidupan, misteri kehidupan niku wonten kisah ya tahun kemarin atau tahun kemarin lagi, rencang kita semua Zakaria mau nikah, pas jalan-jalan di pantai tidak tahu lagi duduk-duduk jatuh meninggal. Keluarganya ketika dikabari, nggak kenapa mas, kecelakaan apa, nggak tahu mati mendadak. Nah, tidak percaya, datang ke rumah sakit mendan. Nah, misteri umur itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang jamin. Bisa jadi ya panjenengan riyen kula kari, bisa jadi ya kula kari panjenengan bisa kudu guys tadi. Jamaah ingkang kula muliakan karo Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah terkait dengan umur, kapan seorang meninggal dunia, itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menjamin tua mudanya. Dan yang pasti itu manusia tidak ada yang hidup sampai 100 tahun yang pasti. Dr. Raihanul Bahrain yang memiliki yayasan Islam Bertauhid, itu beliau mengatakan secinta-cintanya kita dalam tubuh kita, sesayang-sayang kita tidak sampai umurnya 100 tahun. Jarang orang yang sampai merasakan umur 100 tahun. Meskipun ada, nanti dia kasihan terhadap dirinya sendiri. Pameneng Nabi mendikau umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Sedikit sekali orang yang lebih dari umur 70 tahun. Panjenengan ningali sakniki yang sudah umur di atas 80 tahun seperti apa? Wonten pikun, wonten berada di tempat tidurnya saja. Ketika kita lihat riwayat bagaimana orang-orang soleh menghabiskan usia mereka, rata-rata para sahabat niku umurnya Muawiyah 50 tahun, Umar bin Abdul Aziz umurnya 49 tahun. Itu orang-orang pendahulu kita, dan Nabi kita pun umurnya 63 tahun.
Beliau meninggal ditandai dengan turunnya surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Itu kata Ibnu Abbas menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita akan meninggal tidak ada tanda-tanda yang akan kita dapati. Nah, seseorang persiapan meninggal dunianya mantap, tentu insya Allah nikmat meninggalnya. Wonten jamaah umum Belgis niku kula mboten ngertos meninggalnya. Saya gelo nemen. Meninggalnya Jumat kemarin. Pagi masih ikut pengajian. Jumat pagi. Jumatan kelihatan mendapatkan nasi bungkus. Asar ya sholat, di maghribnya niku sudah wudhu, nikmat sekali, masih di hari Jumat sudah wudhu, ingin pergi ke masjid, dadanya sesak dadanya, akhirnya duduk, kemudian anaknya menyaksikan sudah tiada, sudah meninggal dalam keadaan wudhu. Belum tentu pulau panjenengan kados itu, nggak ada jaminan, dan itu meninggal di hari Jumat. Man mata yaumul Jum'ah, siapa orang yang meninggal di hari Jumat, awal tiba Ramadan, atau selepas selesai Ramadan, atau dia meninggal sedekah ketika ia bersedekah, maka dia pasti akan masuk surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan panjenengan sedaya Bapak Ibu yang hadir dan mriki diberikan mati yang husnul khotimah. Jamaah ingkang kula muliakan para Allah, di usia tua justru kula panjenengan niku harus semakin mantap keimanannya. Jangan semakin tua kok semakin risau akan rezeki. Yaitu wajar. Cuman panjenengan harus ingat lagi, lan tamu tanafsan hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan meninggal dunia sampai seseorang ini sempurna rezekinya. Nah, panjenengan uripnya pun pinten tahun, wis 50 tahun, 55, swidak. Dan itu kan udah dikasih rezeki, ya. Kok malah di usia tua, kok malah greso, gelisah, ngersulot. Nah, seharusnya panjenengan harusnya tambah yakin. Dan betapa banyak kisah seseorang yang kecemplung sumur, sudah diangkat selamat, alhamdulillah, panjalo ngombe susu, diminumin saya segelas air susu habis itu meninggal dunia. Berarti rezekinya satu gelas air susu. Ibu, bapak-bapak yang kula muliakan para Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz sama ulama Rabi Al-Haytham niku ketika beliau di usia tuanya 40 ke atas membangun kuburan di samping rumahnya, gawe kuburan ning sebelah rumah. Nek misalnya dia lalai lau faraqalu min dzikri maut, lalai dari ingat kematian, gelengan sedalah ning kuburan nggih nyacak dhisik tempatnya kaya ngopo adem apa sumuk. Lah niku nek sakniki mungkin aduh kaya wedi saiki. Wedi, padahal itu sebuah kebaikan yang akan mengingatkan kita. Barang siapa yang mengingat maut 20 kali dalam kesehariannya, dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Niat mati itu bisa panjenengan berziarah kubur. Niat mati ya panjenengan bisa ke masjid, nggih. Ke masjid pripun Ustaz? Nah, lihat di antara jamaah yang tidak ada. Nggih, saya tuh nek salat ten kampung, ten pundi mawon niku pasti ibu ini yang dulunya sereseh terus ngaruh-aruh sekarang udah nggak ada, tetangga. Nah, itulah kehidupan. Tidak ada yang tahu. Akan tapi janganlah ketika kita ditimpa musibah, kita tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, niku milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah,
mengatakan itu bencana, nggih. Mengatakan itu bencana itu memang berat, nggih. Seseorang ketika tertimpa musibah tahu hikmahnya setelah kejadian musibah, tentu dia pasti akan bersabar. Tapi ketika tidak tahu hikmahnya, terkadang akan muncul sifat innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan penuh dengan sifat keluh kesah. Idza masahu syarru jazua, ketimpa musibah dia mengeluh. Wa idza masahul khairu manu'a, mendapatkan al khair kebaikan merasa kurang. Nah, apakah manusia yang hidup tidak boleh meninggal? Apakah kita memiliki mobil yang ada tidak boleh kecelakaan? Apakah pesawat yang ada itu tidak boleh jatuh? Apakah kapal yang dibuat manusia tidak boleh tenggelam? Itu tidak mungkin. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Hal di dunia itu tidak ada yang mustahil. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu ini fana. Artinya sebagai fata morgana, semua ini akan pergi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang akan tetap adalah zat yang maha mulia, yaitu Rabbuna al-Jalla Jalalu Allah. Jamaah yang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita menjelang meninggal dunia, persiapan itu kata, nggih. Persiapan itu kata. Di antaranya mentalkin orang yang hendak meninggal dunia. Talqinnya pripun Ustaz? Apakah kalimat Allah Allah atau kalimat la ilaha illallah? Talqin yang benar itu pengucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mengapa? Karena itu yang diajarkan Nabi SAW. Dan nanti gimana ketika la ilaha sudah dulu meninggal, tidak ada Tuhan pun sedor, tiangnya pun sedor. Allah yang maha tahu dengan niat hamba masing-masing, dan Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita suruh mengucapkan Allah Allah, itu bukan zikir dan itu bukan kalimat tauhid yang sempurna, sehingga diharuskan tetap panjenengan mentalkin la ilaha illallah komplit, dan mentalkin itu tidak usah diulang-ulang. Tidak usah ini orang yang misalnya ngorok atau mau nazar la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dimakruhkan kata para ulama, memberatkan orang yang akan meninggal dunia, menjadikan dia ini merasa beban. Karena talqin itu bukan mengajari untuk dia hafal. Nek bocah sih diajari la ilaha illallah, tirukan dia ucapan la ilaha illallah. Talqin itu hanya sekedar diingatkan la ilaha illallah, dia mau mengucapkan alhamdulillah cukup. Kecuali ketika ditalqin la ilaha illallah, duitku si akeh ninggal misalnya, itu diulangi lagi. Karena agar kalimat yang akhir, kalimat la ilaha illallah, sehingga dia dakhalal jannah, akan masuk surga. Sampai nek panjenengan pun ada rencang Kristen misalnya, itu kan nggak menutup kemungkinan, nggih apa wonten kula nggih wonten rencang Kristen di Bina Brian. Tapi ya saya karena nggak kenal, nggak enak. Mosok kode woyan nek njenengan Pak Sedot undang dia aku kok tak talqin la ilaha illallah. Tapi jamaah kan kula muliakan karo Allah, belum tentu orang yang dia kafir, misalnya non muslim, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Contohnya nopo? Abu Thalib. Panjenengan boleh mentalkan orang kafir, orang yang tidak masuk Islam. Contohnya Rasulullah, qul ya amri la ilallah, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka indallah, kalimatan yang aku dapat menyelamatkanmu nanti di hari kiamat di sisi Allah. Maka sahabat famili Rasulullah pada ngomong, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci agama nenek moyangmu? Akhirnya pamannya meninggal dalam keadaan kufur. Itu memang nggak mudah, tapi Milan boleh mentalkin
orang yang kafir dengan kalimat la ilaha illallah. Pada diri ini kalau melihat Allah, amalannya itu kata di antaranya Nabi pernah berkata, maka tiada minat dunia ilah salah, tidak tersisa kenikmatan dunia bagiku kecuali 3 hal. Yang pertama kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, qiyamul lail, sholat malam. Orang yang sudah tua itu selayaknya, seharusnya dia harus bangun sholat malam, diusahakan meskipun hanya sholat witir atau meskipun hanya 2 rakaat, diusahakan. Dan panjenengan ketika sholat malam juga harus diniatkan, boleh niat setelah sholat wudhu, niat sholat taubat, ya Allah Gusti ini kula niku dosane kathah nggih. Salah seorang saleh mengatakan, masa muda aku habiskan penuh dengan kemaksiatan, aku habiskan masa-masa tua dengan ibadah agar matiku dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang baik itu melalui perjuangan sepanjang masa, bertakwa sepanjang masa, tidak hanya setahun 2 tahun. Pak Hasan Bisri almarhum meninggal dalam keadaan sujud, nikut perjuangan doa beliau berapa puluh tahun, meninggal di usia 60 mungkin, setelah 2 tahun pensiun. Pagi dia isi pengajian, kembali ke rumahnya masih sehat, dikabarkan mau ngimami sholat Jumat, lagi sujud, ketika lagi sujud itu jamaah wireng, langsung tidur tengkurap, kedengaran nafas terakhirnya, dibalikkan, dicek, bawa ke rumah sakit, sudah meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sujud. Nikmat sekali. Dan itu ketika seseorang ingin husnul khotimah itu butuh perjuangan sepanjang hayat, tidak sehari 2 hari. Dan itu juga butuh yang namanya qalbun salim, hati yang bersih. Sholat malam, bagaimana ketika seseorang sudah berusaha sholat malam akan tetapi kok belum diberikan kemudahan, maka kata Mu'adz bin Jabal, dosa-dosa mula yang mencegahmu untuk bangun malam. Laukanatid dzunub uqubatun illa ayyusarifahullahu anit ta'ah wa hadza yakfi. Seandainya dosa tidak memiliki hukuman, ya saat ini kita orang melakukan dosa itu kan melihatnya sepele, ini apa boten ngapusi ya orang hukuman nih, boleh banyak orang yang meninggalkan sholat ya biasa-biasa saja, orang melakukan puasa Ramadan ya biasa-biasa saja, gitu. Dan kemaksiatan yang lain dia merasa nggak ada hukuman, ya memang mungkin perasaan dia. Akan tadi kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya seandainya dosa tidak ada hukumannya, cukup satu hukuman bagi orang yang pendosa adalah dipalingkan dirinya dari ketaatan, ini sudah cukup. Nah, makanya kita koreksi. Kemudian walikaul ikhwan, Nabi niku menika tidak ada yang paling aku cintai pada sisa umurku ini kecuali bertemu dengan saudara muslim, silaturahim, walikaul ikhwan. Kemudian walikaul ikhwan itu juga tidak menutup kemungkinan orang yang sudah tua itu butuh saat-saat yang menyepi itu artinya dia mentadaburi kehidupan, apa yang sudah ia lalaikan selama ini, dia mentadaburi kehidupan, mana lawan mana musuh, dia mentadaburi kehidupan, oh rupanya saya ini juga masih kurang ibadahnya, itu dia butuh menyepi. Sesaat dia butuh menyepi, tafakur, dia memperbanyak berzikir. Nek panjenengan biasa mendawamkan baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sehari 100, itu paling tidak butuh waktu setengah jam, seperempat jam. Atau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak lama-lama.
Akan tapi terkadang kita sungkan dawam ini. Gila membuatkan rata-rata orang yang hidupnya gelisah, galau, itu karena dia jarang berpikir. Itulah sebuah hukuman tersendiri. Walikaul ikhwan. Dan Nabi itu juga terkadang dia tidak suka di kayak wadulan-wadulan sahabatnya yang seperti ini. Sudah cukup, saya ingin bertemu kepada sahabatku dengan salamatul sadri, dengan hatiku selamat. Tidak ingin tahu aib di antara para sahabat. Karena memang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa Nabi, janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami hilang sifat dengki, sifat iri kepada orang yang beriman. Ampunilah dosa kami ya Allah, karena engkau adalah zat yang maha penyayang. Jangankan kita, manusia-manusia akhir zaman, salah satu sahabat pun mengatakan itulah yang berat. Yang berat pripun Ustaz? Yang berat memiliki hati yang bersih. Intolak rajulun min ahlil jannah, akan muncul seseorang yang menjadi penduduk surga. Rupanya ketika diteliti amalannya, dia hatinya tidak ada rasa dendam, dengki kepada orang yang beriman. Itulah yang berat. Yang mengatakan itulah yang berat sungguh sahabat yang hidup di zaman Nabi, menyaksikan kemukjizatan karomah beliau, mengatakan demikian. Itulah yang berat. Karena manusia ketika tidak diingatkan, hati jauh dari nasihat itu akan lengkang. Hati jauh dari mengingat tujuan akhirat itu